pertarungannya di game yang kali ini ya, antara dari teman-teman tim biru melawan pasukan dari tim merah ya. Halo Jurhen, welcome. Yang mau ikutan bisa ya guys. Kita masih ada kosong di game pertama ini, tadi udah jalan. Game kedua kita masih banyak yang ada ya slotnya ya. Masih min 4 guys. Yang mau ikutan bisa banget, langsung aja donate. Atau kalau kalian pengen coba dari gratis nanti nunggu spin ya, boleh Bang Jurhen. Kalau mau ikutan nanti VIP aja ya, IP aja Bang Jurhen. Langsung nanti ikutan di match kedua. Wah ini udah mulai ada sebuah band yang terjadi. Cuman S3-nya nggak ngeband kah? Dari Jurhen pesan ikut Boleh 500.000. Wah ini rezeki di siang hari kah? Kita hari ini live sampai sore ya teman-teman ya. Yang pengen ikutan main bisa guys. Ini ada band yang juga terjadi, Hayabusa dan juga Bane, yang ternyata udah di-ban oleh pasukan dari teman-teman tim merah ya. Mereka mencoba untuk maksimalin hero-hero yang kayaknya punya kemungkinan yang besar untuk bisa ngambil ke arah sebuah objektif, kayak Hayabusa, terus Bane ya. Black Case sama Shadow Kill-nya bisa ngancem banget. Cuman kalau kita lihat dari segi band dan pick yang udah pasukan dari tim biru lakukan ya, mereka udah main hero Tigreal cukup kuat harusnya buat jadi badan. Bahkan dengan inisiasinya juga bisa membuat momen harusnya. Cuman lawan-lawannya juga nggak akan kasih mudah, apalagi dengan adanya hero Alpha yang cukup cepat juga untuk bisa ngamanin buff di area early game meskipun nggak memiliki darah yang cukup kuat. Dan adanya seorang Yin Sun Shin yang juga kini berhasil diambil. Wah ini kayaknya akan ada 2 hyper kah yang akan diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim merah di game kali ini ya. Masih main nggak di match 2? Tadi si Dennis katanya mau mainnya di match 1 sama 6 guys. 5 ya. Kenapa cuman beda 6? Karena ini main kostum biasa Bang Riz. Bukan room tour. Bisa baca jejak pendapat guys. Kalau kalian pengen tahu ya, ini main room tour atau bukan sih Bang? Nah, baca aja guys. Oh kalian pengen juga ikutan bisa juga dari sana guys. Ada macam-macam VIP-nya ya. Boleh Jurhen kalau mau ikutan nanti ya. Magic Chess gak tuh? Boleh. Magic Chess beda dong. Oh dari Irithel dan juga Fanny ya. Ini juga mobilitas dari Fanny juga oke. Cuman apakah ini akan bersinergi baik dengan adanya seorang Tigreal ya? Karena kita tahu biasanya Tigreal dibarengi dengan hero-hero yang memang cukup kuat juga untuk bisa melakukan sebuah team fight guys. Misalnya mungkin kayak model-modelnya Nolan atau mungkin Link ya kan. Apa dengan memakai hero Irithel yang kita tahu juga akan bermain ke arah late game ya. Nanti kita ganti RRQ sama Evos ya teman-teman ya. Asik jadi bingung cara asik game Ya asik maksudnya. Jadi bingung cara asik kayak gimana bejir. Cara asik adalah dengan cara ikut main. Ikut main gak sih? Ini udah ada Kufra juga ya. Kufra juga oke juga buat ngenangkal damage yang bakal dikeluarin oleh Fanny. Hero momen juga. Apa dengan YV ini juga mungkin bisa menghambat pergerakan dari segi Fanny-nya. Cuman ini kayaknya alpanya bakal di area XP ya berarti ya. Sehingga ada sebuah space buat dimana role-nya udah cukup baik, bersinergi dari pasukan teman-teman tim merah. Dan kita akan lanjut aja untuk game yang pertama. Kita akan mencoba untuk lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi untuk kedua tim di match yang kali ini. Menurut kalian siapakah yang akan memenangkan sebuah game yang kali ini guys? Mantap ya abangku ya. Boleh kalau ada yang ngasih slot. Nah ada yang mau ngasih slot Jurhen gak sih? Belum ada sih. Belum ada sih Hen. Ayo TikTok makanya Gatot kayak mana Mar katanya. Gatotnya Gatot XP nih guys. Namanya Hayabusa tapi pakainya Gatot bejir. Sebuah keanehan yang terjadi. Cuman ini memang harus dilakukan karena takut nabrak ya guys. Kalau nabrak lebih bahaya guys. Permisi berapa? 4.000 atau enggak 30 koin ya Babang UU ya. Oke guys, kita langsung lihat game yang pertama. Ini sudah terjadi antara pasukan dari tim biru versus pasukan dari tim merah untuk match yang pertama kali ini. Berbis langsung menjaga ya sebuah purple untuk bisa didapatkan rest buff ya. Yang ternyata dijadikan sebuah pattern pertama dari seorang Olivia di sana. Dibantu seorang Eric yang juga sedang mencoba memberikan sebuah damage-nya ke arah sebuah rest buff. Dan kini langsung bermain ke arah bawah.
Berapa seorang Hades, kita tahu bahwa Nathan harusnya punya sebuah kekuatan yang cukup kuat untuk bisa memberikan sebuah pressure ke arah seorang Erik. Meskipun seorang Erik juga kayaknya udah tahu dan kayaknya udah mencoba untuk menunggu ya. Sebuah wave ini yang udah berhasil di-clear begitu cepat dengan seorang Hades. Dan kita lihat kebanyakan dengan penungguan yang juga masih terjadi. Super Beast mencoba untuk mencari cara untuk bisa memberikan sebuah pressure lebih di saat sebuah pattern buff juga saat ini sedang mencoba dimainkan oleh seorang Ryu. Dengan mencoba untuk memakai Yin Sun Shin, pengambilan kebagian Ores buff begitu cepat juga untuk bisa didapatkan dan langsung bergerak untuk bisa mendapatkan sebuah power. Tapi mulai ada gangguan dengan dorongan. Bahkan kita lihat Ryu pun cukup terancam meskipun ada satu buah pressure tambahan yang juga akan dilakukan. Tapi Franco seperti nggak mudah untuk bisa kabur. Menuju selamat dengan satu buah trigger ke arah sebuah flicker, tapi satu buah force ball pun berhasil terjadi. Van Viech berhasil untuk langsung membawa sebuah point kill, menumbangkan langsung pemain dari pasukan tim merah. Dan ini bisa jadi masalah di area awal ya. Niatnya pengen neken, cuman ini bisa menjadi sebuah awal mula. Franco mungkin bisa menjadi sebuah feeder di game kali ini ya, sehingga memang harus bisa lebih diperhatikan lagi. Ingin jadi sosok Rom yang mungkin bisa nekan awalnya, cuman itu kadang juga bisa ngebuat cukup banyak poin kubu tercipta untuk pasukan dari teman-teman tim biru. Dan itu yang bisa jadi masalah untuk di area gamenya. Nah, kita lihat dorongan masih dilakukan bersama dengan RK yang juga kini mulai datang, langsung mencoba untuk mempersiapkan sebuah serangan. Franco pun seperti yang sulit untuk bisa kabur, mencoba untuk selamatkan dari tipis. Dan Hades pun mencoba persiapan untuk bisa memberikan sebuah bantuan di sana. Defense pun terjadi, tapi dengan darah yang mulai menipis, seorang Franco pun harus kabur di saat mengambil kebagian target. Berhasil dilakukan seorang Ryu yang mengambil sebuah target dengan satu buah retribution yang terconnect. Bahkan seorang Gatot TikTok pun mencoba untuk dikejar, mencoba diamankan dengan satu buah real world manipulation, meskipun gagal untuk bisa terjadinya sebuah pick off. Heavy crossbow pun juga masih dimainkan oleh seorang Erik, mencoba untuk juga memberikan sebuah ancaman ya. Teknik ancaman untuk bisa memukul mundur pasukan dari tim merah untuk bisa pulang kembali ke area belakang. Cuma kita lihat dengan masih aktifnya seorang Ryu untuk bisa mendapatkan sebuah buff ya. Bersama dengan level dari seorang Levi memang juga masih ke arah 5. Nih kayaknya pertarungan di bagian jungler sangat-sangat ketat ya, antara Olivia dan juga seorang Ryu di game yang kali ini guys. Kita melihat dengan pertarungan yang terjadi, Erik malah berhasil mendapatkan sebuah untungan dengan cukup nafsunya Franco untuk ke area depan. Bersama efek crossbow yang kini mencoba dikuiarkan, seorang Hades pun seperti dalam ancaman. Dengan bantuan seorang Olivia yang juga berhasil memberikan sebuah pengambilan. Satu bakal pun berhasil terkonek dan langsung membuat pasukan dari tim baru pun menambah lagi sebuah pick off-nya di game kali ini. Dengan tambah pick off yang terjadi ini cukup bagus banget, karena mereka juga saat ini ya sedang mencoba untuk mencari cara agar gimananya bisa memperjauh keunggulan mereka untuk bisa meninggalkan pasukan dari tim merah. Dan kita lihat Super Beast masih dengan penjagaan yang cukup ketat untuk bisa menyelamatkan seorang Erik. Tapi juga harus lihat bahwa ada satu buah turtle yang bentar lagi bakal muncul dari bawah, bisa menjadi sebuah kekuatan juga untuk bisa menambah dari segi goldnya ya. Ada udah kucatat ya, Adran ini punya slot guys, makanya kalau kalian pengen ikutan langsung punya slot aja guys. Wah, ini langsung Sigma banget buat matiin pergerakan dari seorang Yin Sun Shin. Yin Sun Shin udah nggak punya kekuatan yang cukup kuat juga untuk bisa kabur ya. Terjebak langsung, permainan begitu cakep dari seorang Dan atau Olivia yang berhasil menggunakan sebuah kabelnya, namun dengan asal level Spear of Alpha, Alpha juga berhasil terconnect. Taras Revenge pun juga terjadi, tapi Implosion pun dilakukan. Satu buah Fira Ice Reka akan mencoba untuk diaktifkan di saat Real World Manipulation pun gagal untuk bisa menangkap seorang Super Beast yang ternyata juga masih berhasil pulang. Gagal untuk bisa diamankan. Kita lihat sangat-sangat taktis permainan yang berhasil dibuat oleh pasukan dari teman-teman tim biru ya. Bahkan mereka belum bisa ada pemain yang sama sekali terpick up untuk game yang kali ini ya. Bisa menjadi ancaman lebih sih untuk pasukan dari teman-teman tim merah, karena mereka sangat-sangat membutuhkan sebuah pick up tentunya ya. Namun Erik terlihat sudah mulai mencoba untuk menyenggol-nyenggol ke arah sebuah turtle. Bersama dorongan yang juga dilakukan seorang Super Beast, mencoba untuk memaksa pasukan dari tim merah untuk melakukan sebuah trigger dengan beberapa skill mereka. Dan dengan sebuah Vida Strike yang juga kini diaktifkan, persiapan kebagian turtle akan digunakan oleh pasukan dari tim biru. Di saat mereka juga masih mencoba memberikan sebuah efek zone, tapi seorang Erik malah berhasil memenangkan sebuah pertarungan dan sebuah balance situation pun berhasil menangkan. Bantuan pun mulai datang, Erik berhasil pulang. Di saat sebuah avatar Guardian pun juga berhasil dikirimkan, menyambut langsung, dan dua pick up pun harus terjadi. Sayang sekali, dua orang pemain dari pasukan tim merah pun harus berhasil
teramankan kembali. Bersama turtle yang cukup terbuka untuk kali ini, apakah pasukan dari tim biru berhasil mendapatkan sebuah turtle mereka? Dibantu dengan satu barang yang juga kini terkonek mencoba untuk mengejar ke arah sana. Dia ternyata juga masih berhasil pulang, tapi turtle-nya pun berhasil diamankan. Bahkan Olivia pun mencoba untuk bergerak langsung ke area bawah dan satu turtle pun berhasil terkonek di sana. Tapi Antropi pun menyelamatkan seorang Hades untuk bisa pulang lagi dengan satu recall dan saat ini berhasil untuk survive ya. Survive dengan Underscara tapi tidak karena turret yang sepertinya akan mulai dibobol ya oleh teman-teman dari tim biru dengan dari seorang Erik mencoba untuk mendapatkan sebuah objektif dan Franco terlihat juga di game kali ini sedang mencoba untuk bertahan. Melakukan lagi sebuah platingannya di sana, mencoba untuk bersiap juga dengan pertarungan yang akan berlanjut lagi oleh pasukan dari teman-teman tim merah ya. Apalagi dengan sebuah clearance yang juga ada, seorang Hades sepertinya akan mencoba untuk mempersiapkan sebuah pertarungan ke area atas dengan dorongan dari seorang Super Beast yang juga mencoba untuk menjaga sebuah Little Wonder. Kita lihat bahwa di bagian top lane juga Hayabusa TikTok bersama dengan seorang Super Fan mulai akan mencoba untuk menghancurkan sebuah turret di bagian top lane. Masih dengan penuh yang terjadi, tapi Franco mulai melakukan pergerakan lagi bersama dengan satu bola lompatan yang terjadi. Tapi sayang sekali Franco masih berhasil survive. Jadi tidak karena seorang pemain yang juga kini harus berhasil diamankan. Satu momen dari pasukan tim merah pun berhasil ditumbangkan bersama Olivia yang masih mencoba untuk memberikan sebuah penyerangan meskipun harus gagal dan harus kembali pulang ke area belakang. Kita lihat penekanan sepertinya akan kembali dilakukan juga dengan satu buah Fear Ice Strike bersama dengan satu buah Flame Shot yang juga mencoba mengenai seorang Hades, namun sayang sekali pengalaman Karabah pun juga kini berhasil terjadi. Ini babnya udah diambil-ambil terus dan semakin memperjauh ya keunggulan yang didapatkan oleh pasukan dari tim biru. Dan kalau kita lihat dari pasukan tim merah juga saat ini ya, mereka harus mencari lagi peluang gimana caranya untuk bisa unggul ya. Minimal dapetin 1 poin dulu, abis itu mungkin mereka bisa lebih mainin dari segi teamfight karena dari segi level sepertinya udah mulai ketinggalan. Dan satu buah Retribution mencoba untuk membuat langsung seorang Rio pun berhasil ditumbangkan dan satu buah Spear of Alpha pun masih terlalu jauh. Namun pertarungan di bagian bawah juga terjadi dan sayang sekali ada satu orang pemain dari pasukan teman-teman tim biru pun terkena sebuah eliminasi. Super Beast harus jadikan sebuah korban pertama, tapi Heavy Crossbow pun langsung digunakan oleh seorang Erik di sana. Masih mengamuk, tapi Entropy pun digunakan. Hades masih berjuang untuk bisa memenangkan sebuah pertarungan, tapi sayang sekali pun harus malah berhasil diamankan. Bebel situation from Erik. Begitu gacor untuk bisa memenangkan pertarungannya. Dengan adanya item-item yang udah berhasil dibuat kayak DS atau Dragon Spear dan juga sebuah Hesco ya, memang Erik bukan hanya ngasih damage yang besar, tapi movement dari segi attack-nya juga bisa lebih bertambah ya. Apalagi dengan bantuan Hesco sehingga darah dari seorang Erik pun bakal mendapatkan sebuah regen di sana. Yang ini ngebuat dari seorang Erik tadi masih bisa bertahan dengan 2000 T yang memang cukup kuat ya. Dan kita lihat dengan satu platingan tambahan kembali. Apakah turret di bagian tengah akan mencoba dihancurkan langsung di saat Rio? Terlihat di game kali ini benar-benar kesulitan juga untuk bisa memberikan sebuah teamfight yang baik ya. Belum ada sebuah teamfight yang memang cukup kuat untuk bisa seorang Rio lakukan. Karena memang belum ada sebuah teamfight yang teman-teman dari tim merah bisa lakukan ya. Apa dengan adanya seorang Habibi yang kini juga harus balik tumbang, tapi Franco pun juga berhasil membuka sebuah pick up di sana dan Rio Population akhirnya berhasil untuk mendapatkan sebuah assist untuk kedua kalinya. Tapi lore udah mulai terbuka dan akan menjadi sebuah persiapan yang bagus juga untuk pasukan dari teman-teman tim biru untuk bisa melakukan sebuah pengambilan, dan ini bisa menjadi sebuah penghancuran tambahan yang mungkin bisa terjadi juga ke arah sebuah turret untuk pasukan dari tim merah. Dan kita lihat masih dengan pertarungan yang terjadi. Berserker Fury sudah berhasil untuk diambil oleh kali ini bersama dengan satu buah platingan tambahan lagi. Erik mencoba untuk mengincar sebuah inner turret. Meskipun memang masih ada seorang Nathan yang juga mencoba untuk mengkawal dengan cukup kuatnya, tapi satu buah Scape Tincer pun sudah berhasil diambil oleh seorang Habibi ya, yang sebenarnya akan mencoba mewujudkan langsung ke arah serang Super Beast. Fear of Alpha pun berhasil terkonek bersama Rian juga ternyata berhasil tumbang, tapi Plus juga berhasil masuk dorongan. Bahkan Lavator Guardian berhasil membuka pertarungan dibantu dengan seorang Erik yang juga kini mulai datang. Heavy Crossbow pun langsung dimainkan sehingga membuat wipe out pun terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim biru di game kali, membuat pasukan dari tim merah pun ketar-ketir untuk di game yang pertama ya. Luar biasa dengan sambutan Implosion, adanya Avatar of Guardian, begitu juga dengan sebuah Vida Stack dan juga sebuah Heavy Crossbow. Memang membuat teamfight dari pasukan tim biru begitu gacor ya.
Dan ngebuat pasukan dari tim merah pun harus kehilangan cukup banyak pemainnya. Ya bisa. Dan kita lihat pengambilan Karabab pun juga harus terjadi. Seorang Erik pun harus mencoba untuk mencari cara untuk melakukan sebuah pertarungan kembali. Bisa seorang Franco pun mulai bersiap untuk memberikan sebuah lompatan. Tapi apakah sebuah backup berhasil dilakukan? Di saat implode malah berhasil dikirimkan dan membuat seorang Franco pun langsung ditumpahkan. What are you doing? Franco terlalu ke depan. Gak ada pemain yang berhasil untuk juga memberikan sebuah inisiasi tambahan di sana yang membuat Franco pun harus hilang begitu saja. Dan satu buah Gatrod bersama Silk Cable yang begitu cepat. Olivia pun mencoba untuk kabur dengan bantuan sebuah Mountain Shocker yang hampir saja membuat dirinya putra eliminasi. Tapi Ryu harus kembali berfokus untuk bisa menjaga turret di area tengahnya game kali ini. Bisa join gak? Bisa. Yang mau ikutan bisa guys. Ini ya, ada squad aku. Boleh gak join? Boleh kok kalian pengen donate guys. Bisa juga pakai logo kalian juga ya teman-teman ya. Nanti di game ketiga guys, kalau kalian pengen coba pakai 5 orang bisa ya. Franco katanya, ini Franco guys. Namanya Franco guys. Ini pas buat ya enggak kok, bisa solo, bisa juga tim ya teman-teman ya. Bisa baca jejak pendapat guys kalau kalian pengen ikutan teman-teman ya. Kita ada VIP kalau kalian pengen langsung fast track, tapi kalau kalian pengen gratis juga bisa. Terrace Revenge juga berhasil dilakukan. Bersama dengan Impulse juga kini langsung mencoba untuk kembali diaktifkan Avatar Guardian. Tapi gagal untuk bisa dimaksimalkan. Sayang sekali untuk peluang melakukan sebuah team fight pun harus gagal kali ini. Tapi dengan satu operasi yang kembali terjadi, lompatan lebih bukan lagi oleh seorang Franco yang kali ini mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Mencoba untuk selamat tentunya dari mara bahaya, karena sepertinya dari segi team fight juga cukup menekan dari pasukan tim biru, apalagi dengan keuntungan dari si gold yang juga udah semakin kuat banget. Dengan gold yang udah berhasil ke arah 38.000 ya. Berbeda sekitar 10 ribuan dan luar biasa banget. Ini akan menjadi sebuah masalah untuk pasukan dari tim merah kalau misalnya mereka ya masih harus kesulitan untuk bisa menahan sebuah base-nya. Cuman kalau kita lihat dari segi blunder mungkin juga masih bisa terjadi ya. Apalagi dimana kalau misalnya pasukan dari tim biru nggak mau mencoba untuk mendapatkan sebuah lord yang pertama kali, tapi sepertinya mereka langsung mencoba untuk memupus harapan dari pasukan tim merah dengan mencoba untuk mendapatkan sebuah lord yang pertama. Berhasil didapatkan oleh mereka. Sedang mencoba untuk mereka dapatkan bersama dengan Avatar Guardian yang kembali dilakukan bersama dorongan yang juga kini sedang mencoba diaktifkan. Namun sayang sekali seorang Super Beast pun harus menjadikan sebuah korban. Tapi Hayabusa itu pun masih mencoba masakan. Bantuan dasar OV pun juga mulai datang. Bahkan bersama dengan satu double kill pun berhasil terjadi. Dua pemain pun berhasil ditumbangkan, menyisakan 2 orang pemain dari pasukan tim merah yang harus bertahan. Berhasilkah dilakukan? Habis ini masih ada slot gak bang? Masih. Sampai jam berapa? Sampai sore kayaknya guys. Jam 5 atau enggak jam 6 teman-teman ya. Pengen ikutan masih bisa guys. Dan kita lihat dengan sebuah base yang juga kini akan mencoba dihancurkan. Berhasil membuat pasukan dari tim biru mendapatkan sebuah kemenangan. Apalagi dengan sebuah sambutan tambahan. Katrot pun berhasil dikeluarkan. Turret yang tengah pun berhasil dihancurkan. Dan kita lihat dengan masih menunggunya pasukan dari tim merah di area belakang. Kita selalu video ice strike. Dan sempat terjadi. Tapi sayang sekali malah membuat seorang super fan pun harus malah terkena sebelum eliminasi. Terlalu komit di bagian depan itu juga baik. Untuk pasukan dari tim biru, kalau mereka juga harus menunggu pemain-pemain yang lain juga untuk bisa datang. Cuman dengan sebuah base yang udah berhasil dihancurkan ke bagian tengah ya, ini harusnya bisa membuat pasukan dari tim biru pun lebih bisa melakukan lagi sebuah serangannya. Apa dengan ada satu impulse dan Avatar Guardian yang kembali terkonek dan satu buah reload manipulation mencoba untuk memukul mundur, tapi sebuah double kill terjadi. Sayang sekali dengan bantuan heavy crossbow-nya kembali sang Franco pada serangan sebelum menasi dari pagi terjadi. Olivia bahkan harus kehilangan sebuah immortality yang membuat dirinya pun seperti akan mencoba untuk mendapatkan sebuah maniak, membuat seorang reload pun diamankan dan maniak pun dilakukan. Olivia mendapatkan sebuah maniak bersama dengan sebuah endgame yang juga terjadi. Akhirnya membuat pasukan dari tim biru pun berhasil memenangkan sebuah game dan pasukan dari tim merah pun harus kini dikalahkan ya. Next match ada slot gak? Ada dong. Yang pengen ikutan masih bisa ya guys ya. Yang pengen VIP, yang pengen gratis masih bisa. Setidaknya lihat temanku atau timku ya. Kenapa ini guys? Ada 3 coklat terjadi. Ada Habibi, Ryu dan juga Hades mendapatkan pelajaran berharga bersama dengan 2 silver yang juga berhasil didapatkan oleh seorang Franco dan juga Rilo ya di sana.
Dan kalau kita lihat dari segi pemain-pemain dari pasukan tim biru juga udah cukup kuat dengan Super Beast yang berhasil mendapatkan sebuah silver bersama dengan seorang Sulfan di sana dan 3 emas bersama dengan seorang Olivier yang juga berhasil mendapatkan sebuah MVP dengan belum disentuhnya sama sekali bersama seorang Eric di game yang kali ini ya. Begitu kuat banget permainan dari seorang Olivier dengan memakai Fanny, begitu juga dengan Iritelnya. Cuman kalau kita lihat juga bahwa permainan Hayabusa juga harus diapresiasi ya. Karena dari beberapa kali yang dibuat sebuah implosion dari seorang Super Beast, ini Hayabusanya langsung ikut dalam pertarungan terus ya. Dan beberapa kali nggak miss guys untuk Avatar of Guardian ya. Jadi sehingga menimbulkan bantuan penyerangan yang juga cukup bagus. Dan akhirnya membuat pasukan dari teman-teman tim lawan pun kesulitan untuk bisa melakukan sebuah defense. Dan akhirnya mereka cukup banyak kehilangan pemain. Wah. Luar biasa sekali kita lihat game yang kali ini guys. Dan kita akan lanjut untuk game yang kedua guys. Menurut kalian gimana pertandingan yang ada di game pertama guys? Apakah ini pembantaian guys? Apa dengan pick off yang bisa dibilang cukup banyak ya dari teman-teman tim biru. Udah berhasil mendapatkan 31 dan hanya ngasih sekitar 6 poin kill aja dengan waktu yang juga cukup cepat. 14 menit aja waktu yang ternyata dilakukan untuk melakukan sebuah endgame. Dan lanjut untuk match yang kedua guys. Cuman ini dia ada beberapa replay yang juga berhasil terekam dengan kemenangan yang tadi berhasil untuk didapatkan ya. Oke, kita lihat beberapa momen-momen yang berhasil terekam guys. Nah ini ya, kayak mengamuknya Irithel dengan sebuah Bayon situation membuat Hades harus malah terkena sebuah eliminasi begitu cepat untuk melakukan sebuah pick off-nya di game kali ini. Seorang Irithel menjadi salah satu pemain yang juga sangat-sangat berimpact besar untuk tim fight pasukan dari tim biru ya. Nah, kita ada beberapa momen juga yang terekam dengan adanya seorang Fanny dari seorang Den Aja yang mengamuk di sana ya. Begitu berbahaya, apalagi dengan bantuan Avatar of Guardian juga kini memang yang luar biasa juga ya dari seorang Hayabusa TikTok. Momennya beberapa kali dia dapat mulu guys. Dan ini ada momen lain di mana ini tadi udah ya. Oh ini momen yang lain nih guys. Yang Avatar of Guardian datang lagi nih. Wah itu keren banget sih guys. Keren banget sih Tigral dan juga seorang Gatotnya guys. Ini dia sebuah end game di mana sebuah mana tadi terjadi juga untuk pasukan dari tim biru guys. Oke ya, lanjut untuk match yang berikutnya guys. Jun masuk, Abil masuk, berarti masih min 1 guys. Oke ya, lanjut untuk match yang kedua. Cuman match pertama nanti kita bakal upload di saat draft pick atau mungkin nanti sebelum game kedua dimulai guys.